Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun anak-anak sedang menonton video ini, semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan selalu terhindar dari virus yang sedang melanda dunia. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Hari ini kita akan belajar yang diawali dengan membaca. Mari kita membaca bacaan teks cerita yang berjudul Bekerja Sama dalam Keberagaman. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lina dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk salat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makanannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Protestan, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk salat. Beni yang beragama Protestan, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawa gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Anak-anak pintar, kalian masih ingat kan cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada sebuah paragraf? Untuk mengasah kembali kemampuan kalian, mari kita mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 1. Nah, ini ada paragraf 1 yang sudah kita baca tadi. Di sini, Pak Danang sudah memberikan warna merah pada satu kalimat. Nah, di sini dalam satu paragraf terdapat beberapa kalimat, tepatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kalimat. Nah, dari 7 kalimat ini hanya satu yang menjadi gagasan pokok, yaitu kalimat Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Karena ini adalah pokok pikiran dari paragraf tersebut. Sedangkan keenam kalimat yang lain itu adalah gagasan pendukung. Baik, kita singkat saja langsung materi selanjutnya. Pernahkah kalian melakukan permainan yang berhubungan dengan indera pendengaran? Jika kedua telinga kalian ditutup menggunakan jika kedua mata kalian ditutup menggunakan penutup mata, apakah kalian bisa menentukan arah sumber bunyi? Jika kalian bisa melakukannya, itu berarti indera pendengaran kalian dapat berfungsi dengan baik.
Apakah kalian tahu mengapa telinga dapat digunakan untuk mendengar? Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Getaran bunyi ini membuat udara di sekitar pun ikut bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Pesan-pesan listrik inilah yang disampaikan ke otak dan direspon oleh otak. Sehingga pada akhirnya dikatakan kita bisa mendengar. Apakah kamu pernah mengalami gangguan pendengaran? Apa yang kamu rasakan saat itu? Jika hal itu terjadi, biasanya kita akan merasa sangat tersiksa. Maka dari itu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas pendengaran yang diberikan dengan sangat sempurna. Bersyukur kepada Tuhan juga diajarkan pada agama yang kita anut masing-masing. Sebagai negara yang berbineka tunggal ika, Indonesia memiliki keragaman dalam hal agama yang dianut oleh masyarakatnya. Berdasarkan penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 dan Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 1969, ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu ada agama Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Totalnya ada 6 agama yang sudah diakui resmi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keenam agama tersebut satu persatu, mengenal masing-masing agama yang diakui di Indonesia. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Yang pertama Islam, kitab sucinya Al-Quran. Tempat beribadahnya namanya masjid. Sedangkan hari raya ada Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan Kristen, kitab sucinya adalah Alkitab. Tempat ibadahnya gereja. Hari rayanya Natal dan Paskah. Begitu juga Katolik sama dengan Kristen. Kitab suci Alkitab, tempat ibadah juga gereja, hari raya juga sama, Natal dan hari Paskah. Sedangkan Hindu, kitab sucinya ada Tripitaka dan tempat ibadahnya dinamakan Pura. Hari rayanya ada hari raya Nyepi dan hari raya Galungan. Sekarang ada Buddha. Buddha, kitab sucinya adalah Weda dan tempat ibadahnya dinamakan Wihara. Dan hari rayanya dinamakan Hari Raya Waisak. Sedangkan Konghucu, kitab suci dinamakan Wijing dan Susu. Sedangkan tempat ibadah itu dinamakan Klenteng dan hari rayanya ada Cap Gome. Setiap warga Indonesia memiliki kebebasan dalam memilih agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Kebebasan tersebut diatur dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 29 ayat 2. Nah, ini anak harus hafal ini, biasanya keluar dalam tes akhir. Pada mengulangi, kebebasan tersebut diatur dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 29 ayat 2. Sebagai individu yang tinggal di lingkungan bermasyarakat yang berbeda-beda, kita harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan antar umat beragama tersebut. Salah satu caranya adalah mengembangkan sikap toleransi. Dengan sikap toleransi, kita akan memperkuat rasa satu kesatuan dengan teman yang berbeda, entah itu berbeda agama, suku, ras, dan yang lainnya. Sekarang waktunya membuat tugas. Tugas hari ini, tema 1 subtema 2 pembelajaran 1. Nomor 1, kemukakan 3 atau beri 3 contoh tindakan yang bisa kamu tunjukkan sebagai bentuk toleransi terhadap pemeluk agama lain. Jadi nomor 1 ini anak-anak harus
memberikan contoh tindakan yang bisa dilakukan sebagai bentuk toleransi terhadap pemeluk agama lain. Seperti tadi, Siti diizinkan untuk sholat di tempat temannya yang berbeda agama. Anak-anak bisa mencari contoh yang lain lagi. Nomor 2, sebutkan 6 agama yang diakui di Indonesia beserta kitab sucinya, tempat ibadahnya, dan hari raya agama tersebut. Keenam tersebut harus lengkap. Baik anak-anak pintar, demikian materi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari Pak Danang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.